Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Listika Virgiana, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Andalis Baktiasi. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang global warming. Pokok bahasannya, yang pertama, pengertian global warming itu sendiri. Yang kedua, kasus global warming yang diambil di daerah Amerika. Yang terakhir, upaya pengendalian global warming. Nah, untuk pengertian global warming sendiri, adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change, atau yang lebih disingkat dengan IPCC, menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Nah, untuk pokok bahasannya yang utama yaitu kasus global warming di Amerika. Nah, ini eh, diambil kasus yang kekeringan besar yang telah mengeringkan Amerika Serikat bagian barat daya merupakan yang terburuk dalam 1.200 tahun. Selama dekade terakhir, California dan negara bagian barat lainnya telah mengalami kekurangan air yang parah, memicu pembatasan penggunaan air secara berkala dan memaksa beberapa komunitas untuk mengimpor air kemasan untuk minum. Salju atau hujan lebat sekali tidak cukup untuk mengimbanginya. Ya, eh, Ini dikutip dari pemantau kekeringan pemerintahan Amerika Serikat tahun 2001 sangat kering. Pada 10 Februari 2022, 95% wilayah barat AS mengalami kondisi kekeringan. Musim panas lalu, dua waduk terbesar di Amerika Utara, yakni Danau Meade dan Danau Powell, mencapai level terendah yang tercatat dalam lebih dari 1 abad. Dengan menjalankan simulasi berdasarkan catatan kelembaban tanah sejak 1200 tahun yang lalu, para peneliti menghitung peluang 94% bahwa kekeringan akan berlanjut hingga 2022. Ada kemungkinan kekeringan akan berlangsung sampai akhir dekade. Analisis lingkaran pohon menunjukkan bahwa wilayah barat pegunungan Rocky dari Montana Selatan hingga Meksiko Utara berulang kali dilanda apa yang disebut kekeringan besar, yang berlangsung setidaknya 19 tahun antara tahun 800 dan 1600. Penelitian sebelumnya telah menetapkan bahwa periode 2000 sampai 2018 kemungkinan merupakan kekeringan terburuk kedua sejak tahun 800, dipuncaki oleh satu di akhir tahun 1500-an. Nah, yang kedua ada gelombang panas. Gelombang panas yang berbahaya akan mempengaruhi sebagian besar Amerika Serikat bagian barat dengan suhu yang mungkin memecahkan rekor. Amerika Serikat bagian barat dilanda suhu panas, beberapa jalan ditutup, lalu lintas kereta api dibatasi dan evakuasi diberlakukan di beberapa kota. Di Kanada sendiri, kebakaran hutan terus menyebar, termasuk 50 kebakaran lagi yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Kondisi terik melanda sebagian besar pesisir Pasifik dan pedalaman seperti tepi barat pegunungan Rocky selama akhir pekan. Nah, ini penyebabnya kemungkinan dari kereta api ini menjadi penyebab umum kebakaran hutan. Seringkali karena perangkat penahan percikan apinya tidak dirawat dengan baik. Beberapa jalan raya dan jalan tol daerah itu ditutup karena resiko kebakaran hutan dan sebagian besar provinsi itu dianggap ekstrim. Dilakukan investigasi oleh pemerintah Kanada untuk melihat apakah kereta barang yang melintas mungkin menjadi penyebab kebakaran akhir Juni yang menghancurkan 90% kota. Berikutnya ada upaya pengendalian global warming. Nah, pendekatan utamanya yaitu carbon sequestration atau menghilangkan karbon. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah
dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Pohon, terutama yang muda dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, memecah melalui fotosintesis, dan menyimpan karbon dalam kayunya. Di seluruh dunia, tingkat penambahan hutan telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Di banyak area, tanaman yang tumbuh kembali sedikit sekali karena tanah kehilangan kesuburannya ketika diubah untuk kegunaan yang lain, seperti untuk lahan pertanian atau pembangunan rumah tinggal. Langkah untuk mengatasi hal ini adalah dengan penghutanan kembali yang berperan dalam mengurangi semakin banyaknya gas rumah kaca. Nah, upaya yang kedua yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Pertama, lakukan efisiensi energi. Yang kedua, kurangi frekuensi menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Yang ketiga, kurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan. Yang keempat, kurangi sampah. Yang kelima, kurangi penggunaan kertas. Mungkin segitu materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.